dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 MHz AM 783 kHz. Dan pendengar, saya Angel Labut ya yang masih menemani Anda di Florata malam ini dalam program Komunitas Bicara bersama dengan operator studio kami Kristo Oreng yang menemani Anda. Nah, di kesempatan malam hari ini kita punya satu topik menarik untuk Anda di edisi hari ini ya pendengar, yaitu terkait dengan aku, karya dan rupa ya pendengar. Nah, ini adalah salah satu komunitas yang lahir di Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai. Dan untuk itu kita nanti akan hadirkan seperti apa ya komunitas ini pendengar, dan kegiatan-kegiatan yang seru dan menarik akan kita bahas bersama dengan Kakak Valeria Rahmat ya, yang nanti akan berbagi ataupun berbincang bersama kita di Komunitas Bicara pada malam hari ini. Oke pendengar, kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat malam Kakak Valeria. Halo, selamat malam Kakak Selamat Angel. Selamat malam pendengar semua dimanapun berada. Oke, selamat malam. Bagaimana kabar Kota Ruteng malam hari ini? Kota Ruteng malam hari ini bintangnya sedikit, anginnya lumayan kencang, dan dingin. Dan saja. Dingin, pastinya. Kalau dingin sudah temannya Ruteng begitu. Oke, Kakak Valeria terima kasih sudah berbagi dan juga berkesempatan ya bersama Pro 1 RRI ND di malam hari ini. Dan juga untuk teman-teman Rumah Baca Aksara, selamat malam semuanya yang mungkin sedang pantau juga ya di sana nih Kakak Valeria. Iya, tentu saja mereka sedang pantau. Oke, salam untuk semuanya. RRI ND. Semangat selalu. Baik, Kakak Valeria boleh kita ketahui bersama ya di kesempatan malam hari ini memang komunitas ini adalah yang menyelami terkait dengan dunia literasi, seni dan juga ekspresi diri melalui sebuah topik yang itu tadi tentang aku, karya dan rupa. Dan di mana perjalanan ini juga tentunya hadir di tengah anggota-anggota komunitas begitu ya Kak Valeria. Oke, sebelumnya boleh diceritakan dulu nih Kak Valeria di komunitas ini berdirinya kapan dan seperti apa yang menjadi fokus utamanya di komunitas ini, boleh diceritakan. Oke, baik Kak Angel dan pendengar sekalian. Komunitas Rumah Baca Aksara ini sebenarnya lahir tahun 2019. Oke. Dan komunitas ini sendiri berdiri atas kesadaran mengenai ruang literasi dan berkesenian yang kami rasa itu perlu tumbuh di Ruteng.
Betul. sebagai medium belajar dan Mm-mm. juga kesadaran atas banyak hal ya, Mm-mm. termasuk salah duanya, salah tiganya Oke. adalah kesadaran membangun ruang apresiasi atas Mm-mm. kreativitas orang-orang Luteng juga Mm-mm. sekitarnya, Mm-mm. juga kesadaran dan kepekaan tentang soal-soal lingkungan hidup. Ya, kurang Mm-mm. lebih seperti itu. Oke, berarti sudah dari 2019 ya Kak Valeria? Iya, iya, jalan 1 2019. tahun. Oke, luar biasa. Dan apa yang menjadi fokus utama dari komunitas ini, eh, bahwa hadir di tengah kota Roteng dan lebih fokus mereka tentang literasi dan juga karya-karya sastra yang lahir di sana begitu. Seperti apa nih, Oke. Kak? Mm-mm. Kami memang tidak hanya fokus pada soal literasi dalam Mm-mm. konsep literasi itu sebatas baca dan tulis. Mm-mm. Kami coba melihat literasi dengan cara yang lebih besar, seperti membaca kondisi hari ini, soal lingkungan hidup dan masyarakat adat adalah salah satunya. Oke. Bagi kami, literasi sebetulnya hanya sebagai medium yang membuat kami berjumpa dengan banyak orang dari lintas kesenangan ya. Misalnya ada seniman, pegiat lingkungan hidup, lalu banyak orang lainnya. Dan dari perjumpaan itu kami membuat banyak hal dan menyuarakan berbagai keresahan lewat caranya kami sendiri tentu saja. Misalnya saja ada panggung kesenian, diskusi buku dan film, kemudian ada kelas berbagi atau membuat dokumenter tentang ragam isu yang saat ini sedang berkelindang begitu. Iya, oke. Dan boleh kita ketahui juga nih Kak Valeria di dalam komunitas ini tentunya berbagai banyak kegiatan-kegiatan tadi yang mungkin sudah dijelaskan. Nah, selain Iya. itu juga nih Kak, apa saja kegiatan lainnya yang mungkin bisa menghadirkan banyak orang begitu, Oke. atau menggaetkan anak-anak muda lainnya? Menjelang 7 tahun ini memang banyak sekali yang sudah kami buat bersama berbagai program begitu. Tapi tentu saja semuanya tetap bersentuhan dengan kerja-kerja kreatif melalui literasi dan berkesenian begitu. Dan rekam jejak kami dari awal, pendengar semua bisa lihat di Instagram kami, halaman Instagram kami, Rumah Baca Aksara. Oke. Kegiatan kami dimulai dari kegiatan sederhana tentunya, seperti misalnya Sabtu Bercerita. Di situ kita banyak berkegiatan dengan anak-anak, mendongeng. Kami mau coba membangkitkan kembali budaya mendongeng, tombo turuk kalau dalam bahasa Manggarainya. Manggarai, ya, dengan menyelipkan tentu saja beberapa pesan moral di dalamnya. Begitu Kak. Oke, nah kegiatan ini melibatkan orang luar begitu ya Kak Valeria? Kegiatan-kegiatan kami ini memang banyak berkolaborasi ya. Oke. Selama 7 tahun berjalan, kami sangat senang dalam kerja-kerja kolaborasi gitu. Artinya kami senang sekali ketika banyak orang muda yang tergerak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif. Gitu Kak Angel. Oke, luar biasa dan menarik sekali nih Kak Valeria. Dan apa yang menjadi semangat dari anggota-anggota di dalam komunitas ini ketika mereka itu tadi berkolaborasi dengan teman-teman di luar komunitas? Apa sih Kak Valeria? Mungkin bisa dibagikan kepada pendengar lainnya juga ya, yang punya niat dan juga punya harapan tersendiri juga ketika mereka ingin gabung di dalam sebuah komunitas, dan apa sih semangat dari dalam komunitas itu sendiri untuk anak-anak di luar begitu? Sebenarnya kami ini punya semangat kolektif. Oke. Ya, dari gema kecil yang pernah kami buat di awal, lalu teman-teman yang merasa punya kesenangan atau memiliki frekuensi yang sama dengan kami, lalu dengan sendirinya datang gitu. Kalau kami kira alam semesta ini membawa mereka untuk datang, dan kemudian berkawan. Dan kami membangun banyak hal bersama dari perjumpaan-perjumpaan itu, termasuk menggerakkan teman-teman untuk bergerak dalam komunitas di lingkup masing-masing.
untuk mulai Oke. saling mengapresiasi minat bakat di antara sesama di lingkup terkecil, Mm-mm, mm-mm, seperti pertemanan di kompleks atau lingkungan keluarga. mm-mm. Kami memang tidak punya anggota tetap, semua kawan datang silih berganti dan dalam kerja-kerja kreatif kami saling mengisi. Oke. Lalu semangatnya memang semangat kolektif Mm-mm. dengan berlandaskan pada kesadaran yang sama, Mm. tentu saja untuk berbagi kegelisahan dan perbincangan yang tidak pernah selesai dan selalu ditemani dengan kopi yang dingin. Gitu. Iya ya, diselingi dengan Ya. kompiang juga. Oke, menarik sekali nih, Iya. Kak Valeria. Dan mungkin ada salah satu moto tersendiri di komunitas ini, boleh berbagi? Moto ya. Mm-mm, Kami punya semangat, kami punya slogan itu yang Ha-ha. mungkin teman-teman akan banyak Ha-ha. lihat di postingan kami itu, mm-mm. umur panjang untuk hal-hal Hal-hal baik. yang baik, iya. Iya. Ha-ha. Dan Karena hal kami ini, merasa hal-hal baik itu bisa kita kerjakan dari lingkup terkecil toh. Dari Mm-mm. diri sendiri, keluarga, pertemanan, Hmm, ya, dan juga dalam komunitas tentu saja. oke, baik. Nah, di malam hari ini juga ya, Kak Valeria, boleh kita mengundang pendengar yang mungkin ingin bertanya begitu, ataupun apa ya, pertanyaan-pertanyaan seputar komunitas ini. Dan untuk itu saya juga ingin mengajak pendengar dimanapun berada yang mungkin tetap stay bersama kita di malam hari ini untuk meninggalkan komentarnya baik melalui telepon ataupun WhatsApp ya pendengar di nomor 0821 3878 8786 ataupun bisa langsung telepon di nomor 0821 4451 1957. Oke, sembari kita menantikan ya Kak Valeria, boleh berbagi juga nih terkait dengan bagaimana komunitas ini menciptakan ruang yang aman begitu ya, ruang yang aman bagi anggota-anggota di dalam komunitas ketika mereka memberikan sebuah ide atau pendapat mereka ketika mereka memberikan sebuah ide itu dan itu untuk kebaikan di dalam komunitas itu. Seperti apa nih? Oh iya, Mm-mm, karena komunitas ini bergerak atas kesadaran dan Mm-mm. juga dia kolektif. Hmm. Jadi semua ide kreatif itu kami terima dari kawan-kawan semua yang mau datang dan mau berbagi begitu. Asalkan saja kita mau sama-sama bergerak dengan kesadaran yang tumbuh bersama juga. Mm-mm. Dan semua kawan aktif mengembangkan ide dari satu kawan begitu. Mm-mm. Jadi kami memang selama 7 tahun ini sangat senang dalam kerja-kerja kolaboratif gitu. Mm-mm. Ketika ada teman penulis yang mau mengeluarkan karya, teman-teman lain di bidang lain juga ikut membantu sesuai dengan kapasitasnya. Begitu. Mm-mm. Misalnya saja teman-teman perupa akan coba membuatkan visualnya dari misalnya narasi yang dibuat oleh kawan-kawan gitu. Mm-mm. Asalkan saja isunya masih dekat dengan kita dan yang sedang kita hadapi hari-hari belakangan ini. Hmm. Begitu. Dan ini melalui diskusi begitu ya Kak Valeria? Tentu saja semua ide itu kan pasti dimulai dari permenungan ya, permenungan Iya. secara pribadi tentu saja. Lalu kemudian kita coba mendiskusikan karena dari situ, dari ruang-ruang diskusi justru muncul pengembangan ide begitu. Oke, luar biasa. Oke, kita ke sesuai judul yang tadi itu aku aku karya dan Karya dan rupa. rupa. Ha. Nah, ini seperti apa nih Kak Valeria, bentuk karya yang ada begitu? Seperti apa nih Kakak? Oke. Aku karya dan rupa ini sebenarnya salah satu program yang dibuat oleh Rumah Baca Aksara, memang awalnya untuk mengapresiasi dan memberi ruang bagi teman-teman perupa yang ada di Ruteng dan sekitarnya. Yang sekarang ini sudah volume keempat gitu. Dan ini kami fokuskan untuk seniman perupa, kawan-kawan baik yang ada di Rumah Baca Aksara ataupun teman-teman lain yang mau coba tunjukkan ke publik karyanya. Ini sebagai ruang apresiasi dan tentu saja media pameran lukisan ini kami menyuarakan berbagai ragam isu
Oke. Dan di tahun ini, Aku Karya dan Rupa volume 4 ini, kami fokus untuk menyuarakan isu soal masyarakat adat dan lingkungan hidup, terutama soal gempuran-gempuran yang terjadi di Flores, NTT, dan bahkan Indonesia hari ini. Oke, Gitu, dan kami coba merespon apa yang terjadi hari-hari ini di Flores, di Nusa Tenggara Timur, dan tentu saja di Indonesia. oke, dan semoga niat baik ini bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan di dalam komunitas ini. Nah, Kak Valeria, ada satu Ya. yang bergabung ya bersama kita di malam hari ini melalui line Oke. WhatsApp. Katanya, halo Kak, saya Putra Narung dari Redong Ruteng. Orang Ruteng nih kembali menyapa. Oke. Mau tanya kepada Kakak Valeria tentang agenda apa saja yang terdekat dari Rumah Baca Aksara. Oke, baik. Selamat malam Kakak Putra Narung Mm-mm. yang ada di Ruteng. Terima kasih sudah bertanya. Mm-mm. Jangan lupa main-main ke Rumah Baca Aksara, Kakak Putra Narung. Mm-mm. Kayaknya ini anggota Agenda nih ya. terdekat, iya. Agenda terdekat kita di akhir bulan ini, tanggal 26, 27, dan 28 Februari. Agenda pameran lukisan Aku Karya dan Rupa yang Oke. mengangkat entitas masyarakat adat. Mm-mm. Lalu kemudian di bulan Maret kita akan ada kelas berbagi, kita akan belajar bersama soal bahasa isyarat. Mm-mm. Itu yang terdekat Kakak Putra. Oke, dan semoga terjawab ya Kak Putra Narung ya yang ada di Redong. Apakah benar di Redong nih? Sepertinya iya, Kakak. Oke deh. Oke, baik, terima kasih untuk Kakak Putra yang sudah bersama kita di malam hari ini. Nah, selain itu juga nih Kak Valeria, di dalam komunitas ini pastinya karya-karya yang ada tadi ya begitu penting, dan pastinya di dalam komunitas ini juga apa nih cara yang sudah dilakukan oleh komunitas untuk memberikan apresiasi, contohnya pameran kah atau seperti apa yang dilakukan di dalam komunitas ini untuk mengapresiasi karya-karya dari teman-teman, begitu Kakak? Untuk Aku Karya dan Rupa ini memang kita untuk apresiasinya coba mengadakan pameran gitu. Iya, dan yang untuk kali ini volume 4 sudah kami persiapkan dari tahun lalu sebenarnya, dan akan diadakan akhir bulan ini Kak, tanggal 26, 27, dan 28. Kita coba menggait salah satu perupa dari Bejawa, dia asalnya dari Bejawa. Kita Oke. coba beri ruang untuk coba tampilkan karyanya. Lalu di ruang pameran ini nanti tidak hanya menampilkan karya-karya dari perupa, tapi juga kami menampilkan teman-teman musisi yang ada di seputar kota Ruteng begitu, untuk juga merespon karya-karya dari perupa ini. Juga yang menarik menurut saya di volume 4 kali ini, karena kami juga menggait karya-karya dari perupa lainnya, baik yang ada di Ruteng atau mahasiswa-mahasiswa dari Ruteng atau Nusa Tenggara Timur yang sedang merantau ke Jawa, di Nusantara. Kami kemarin sempat adakan open call dan lumayan teman-teman sangat antusias gitu. Dan melalui kurator kami mengkurasi karya yang masuk, yang masih sesuai dengan tema kita tahun ini. Begitu sih, itu cara-cara kami untuk memberi ruang dan mengapresiasi karya dari teman-teman. Iya, luar biasa sekali nih Kak Valeria, dan semoga ini juga bisa memberikan dampak yang luar biasa juga bagi anak-anak muda baik di Kota Ruteng maupun di Flores pada umumnya begitu. Nah, kalau Kak Valeria, kita akan jeda dulu ya dari ruang dengar kita, dan saya hadirkan dulu satu buah nomor lagu untuk menemani pendengar di malam hari ini. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan malam hari ini, tentunya komunitas bicara akan terus hadirkan ya ke ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
kehabisan cara untuk jelaskan padamu mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja, coba satu hari saja kau jadi diriku. Kau akan mengerti, bagaimana ku melihatmu, mengagumimu, menyayangimu. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya. Coba sehari saja, satu hari saja kau jadi diriku. Kau akan mengerti, bagaimana ku melihatmu. Coba sehari saja, satu hari saja kau jadi diriku. Kau akan mengerti, bagaimana ku melihatmu, mengagumimu, menyayangimu, mengagumimu, menyayangimu. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku. Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri.
Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Komunitas Bicara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Oke pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 MHz. Tentunya masih dari Jalan Nomor 1 Durian ND untuk Anda di malam hari ini. Nah kita masih di program Komunitas Bicara untuk Anda, itu terkait dengan yang dimana komunitas memang lahir dari semangat dan tentunya kepedulian ya dari setiap individu untuk berkolaborasi antar sesama. Oke mendengar, kita masih di Komunitas Bicara bersama dengan Kakak Valeria yang tadi ya sudah berbagi bersama kita terkait dengan aku, rupa dan aku karya dan rupa ya yang ada di komunitas Rumah Baca Aksara. Oke, kita masih dengan Kak Valeria. Halo, selamat malam. Malam kakak. Baik. Kak Valeria, sebelum kita ke harapan tentunya ya, seperti apa juga nih tantangan yang mungkin dihadapi oleh teman-teman yang ada di dalam komunitas Rumah Baca Aksara ini ketika ketika kegiatan di luar ataupun di dalam Rumah Baca Aksara itu sendiri, apa nih yang sering sekali dihadapi tantangannya? Oke, sejauh ini bagi kami belum ada tantangan yang sungguh berarti begitu, semuanya bisa dilewati dengan baik. Tantangan ada, tapi sejauh ini hanya sebagai kerikil-kerikil kecil yang alam juga membantu kami selama 7 tahun ini bisa melewatinya. Dalam agenda-agenda kami, tantangan yang paling besar itu mungkin soal waktu ya, karena kan teman-teman yang terlibat ini juga punya aktivitas utama di luar Rumah Baca Aksara begitu. Jadi kadang ada beberapa kegiatan yang hanya melibatkan beberapa orang karena memang teman-teman punya agenda prioritas lain begitu di luar Rumah Baca Aksara. Tapi karena kita berlandaskan kolektif tadi dan atas kesadaran, semuanya bisa diatasi dengan baik sejauh ini. Oke, luar biasa. Dan tentunya di dalam komunitas ini juga saling berkesinambungan begitu ya Kak Valeria. Nah seperti apa? Dan seperti apa juga nih kunci agar tetap konsisten begitu ya di dalam komunitas? Apakah ada trik dan tipsnya begitu Kakak? Trik dan tips adalah mencintai gitu. Oke, mencintai. Ketika kita mencintai sesuatu atau satu hal, tentu kita mau merawatnya dengan baik. Gitu. Saya kira sejauh ini teman-teman ketika terlibat, mereka juga membawa dengan cinta yang hangat di Rumah Baca Aksara. Kami sama-sama merawatnya dan perlahan-lahan kami tumbuh bersama di sini. Oke, luar biasa sekali. Nah, bagaimana juga nih Kak Valeria untuk memastikan bahwa komunitas ini akan terus relevan begitu ya dengan kebutuhan anak-anak muda atau generasi muda yang ada di sana? Menurut saya pribadi sih pisau kesadaran itu tentu saja harus semakin tajam ya, karena kami di Rumah Baca Aksara itu atas kesadaran kolektif dan juga literasi yang kami anut, bukan hanya sekedar baca tulis yang seperti saya sudah ceritakan di awal sesi tadi begitu. Jadi lebih tajam melihat isu-isu sosial gitu, terutama pisau soal kesadaran begitu. Ketika kita sadarkan sesuatu,
lalu kita berusaha tadi untuk merawatnya, untuk melawan pisau-pisau ketidakadilan yang muncul begitu. Iya. Terutama gempuran yang terjadi hari-hari ini, Kak Angel. Iya, mungkin Flores, salah satu contohnya apa nih, Kak Valeria? Misalnya saja perampasan ruang hidup yang terjadi pada masyarakat adat, penggundulan hutan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia maupun di belahan bumi manapun toh. Dan kita perlu sadar dengan situasi itu, dengan kondisi bumi yang makin hari makin menjerit. Begitu. Dan menarik juga nih Kak Valeria. Nah, ada salah satu juga pendengar kita yang punya satu pertanyaan. Katanya, selamat malam Kak, saya Arin Dampus dari Purang, Manggarai. Halo, selamat malam Kakak Arin. Bagaimana kabar, sehat ya? Dan dia mau bertanya, apakah Rumah Baca Aksara punya produk yang dijual untuk bisa dibeli? Ini menarik nih. Apakah selain dengan program-program tadi atau kegiatan-kegiatan kolektif yang sudah dilakukan di komunitas ini, mungkin di sela-sela kegiatan itu ada produk yang menarik yang dijual gitu ya Kak Valeria? Apakah ada atau seperti apa nih Kakak? Iya, selamat malam kawan Arin Dampus yang ada di Purang. Untuk produk tentu saja sambil mengayu komunitas yang tumbuh berdasarkan semangat kolektif supaya dapur tetap mengepul. Tentu saja ekonomi tanding perlu kita hadirkan dengan sistem kapitalisme yang ada Betul, hari ini. betul. Produk-produk di Rumah Baca Aksara lumayan banyak. Kami menjual kopi, teman-teman yang di seputar Ruteng atau yang sedang melewati daerah Ruteng. Ketika dingin, mampirlah di Rumah Baca Aksara karena kami menyediakan kopi yang hangat. Kayaknya wajib ya untuk orang Iya, Ende. wajib. Orang Ende yang ke Ruteng nih wajib mampir di Rumah Baca Aksara nih Kakak Valeria. Betul Kakak Angel. Jadi kami punya art space di sini juga perpustakaan teman-teman bisa baca sambil ngopi. Tentu saja dengan harga yang sangat ramah di kantong begitu. Lalu kami punya usaha desain dan sablon. Teman-teman yang berkomunitas kalau ingin cetak baju komunitas ataupun baju keluarga itu boleh sekali datang di Rumah Baca Aksara. Kami juga punya produk-produk desain dari Rumah Baca Aksara dalam Goet atau Peribahasa Manggarai yang teman-teman bisa order melalui Instagram kami. Ada berbagai merchandise, tote bag, tumbler juga kami sediakan. Lalu ada sabun organik biar kita lebih ramah ke lingkungan. Kita tidak hanya berteriak soal jaga-jaga bumi. Iya, betul. Gitu. Sabun organik yang kami produksi sendiri juga. Lalu ada dekorasi. Kalau teman-teman punya hajatan, misalnya tunangan, nikahan, ulang tahun, dan butuh dekorasi, boleh hubungi kami. Lalu kami punya tembakau. Tembakau juga kami jual di sini sebagai produk untuk. Iya. Lalu dari teman-teman perupa, kami juga menjual sketsa, menerima orderan sketsa ataupun lukisan. Gitu, Kak Angel. Menarik sekali. Nah itu ya dicatat juga ya untuk pendengar setia RRI. Maaf, satu lagi. Kami punya toko buku. Teman-teman bisa datang langsung ke Rumah Baca Aksara. Kami juga menjual berbagai buku dengan berbagai tema. Lalu kalau yang di luar Ruteng mau order juga bisa sekali. Langsung di Instagramnya Rumah Baca Aksara atau Ruang Buku Aksara. Luar biasa. Ini sekalian untuk memperbanyak koleksi ya. Iya. Produksi pengetahuan dengan membaca buku. Baik, luar biasa. Baik. Ini yang paling diharapkan juga nih Kak Valeria. Seperti apa diharapan ke depannya baik di komunitas itu sendiri ataupun untuk para generasi muda deh. Apa yang ingin disampaikan nih Kak? Mungkin pertama saya perlu menekankan lagi kenapa karya ini penting nanti bagi peserta yang datang di tanggal 26 sampai 28 Februari di Aku Karya dan Rupa Volume 4.
Kenapa ini penting dibagikan ke ruang publik dan apa harapan kami ke depannya begitu. Bagi kami yang pertama tentu sebagai pameran ini sebagai ruang apresiasi ya. Dan ini adalah sebuah konsep literasi yang kami punya. Bagaimana kami membaca lukisan dan kesenangan ini tadi bukan hanya sekadar baca tulis. Dan mengapa kesenangan ini tidak menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan banyak hal dan bersolidaritas. Misalnya saja untuk ikut menyuarakan soal lingkungan hidup di tengah masifnya perampasan ruang hidup dan penggundulan hutan, serta negara yang hari-hari ini sering sekali meminggirkan masyarakat adat. Begitu. Lalu bagi kami siapapun nanti yang datang dan berkunjung di pameran ini atau datang main ke Rumah Baca Aksara, mereka adalah kawan-kawan kolektif dari Rumah Baca Aksara dan kami sangat senang menyebutnya begitu. Dan semoga kawan kolektif yang terlibat bisa bersama-sama mulai sadar bahwa bumi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang menjerit dan perlu peran penting dari semua orang untuk sama-sama sadar memperjuangkan lingkungan hidup di bumi yang kita huni. Karena kalau secara pribadi saya masih ingin hidup lama di bumi gitu. Dan dalam Aku Karya dan Rupa volume 4 ini kami juga berharap semoga Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat segera disahkan baik di Manggarai dan banyak tempat di Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia maupun di belahan bumi manapun. Karena sesungguhnya dan sebenar-benarnya masyarakat adatlah yang sesungguhnya menjaga hutan dan bumi. Oke, luar biasa. Oke, baik. Dan kita pastinya perlu menjaga itu tadi, menjaga adat, menjaga warisan juga, dan apapun itu pastinya perlu di atas kesempatan yang sama, menghidup udara yang segar begitu ya, Kak Valeria ya. Iya betul, kita punya hak untuk itu. Dan itu makanya kita bersama-sama untuk memberikan hal yang luar biasa. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Valeria. Tidak terasa waktu kita sudah cukup di malam hari ini. Iya. Sebelum menutup saya boleh mengajak pendengar sekalian mungkin yang ada di Ruteng boleh, atau sekitarnya yang ingin datang ke Rumah Baca Aksara. Oke. Untuk teman-teman semua yang ada di Ruteng maupun sekitaran Ruteng, tanggal 26, 27, dan 28 Februari mendatang, kami dari Rumah Baca Aksara akan mengadakan pameran seni rupa, Aku Karya dan Rupa yang mengangkat isu tentang masyarakat adat. Teman-teman bisa datang dengan memboyong tiket dengan harga yang sangat murah meriah, 20.000 saja. Teman-teman bisa mendapat relasi baru, teman-teman yang baru, dan tentu saja pengetahuan yang baru. Sampai ketemu di Rumah Baca Aksara. Oke, tempatnya di sana ya Kak ya, di Rumah Baca Aksara itu sendiri. Oke, baik. Nah itu dicatat ya pendengar, baik yang ada di Kota Ruteng ataupun di seputaran Kota Ende yang nanti jalan-jalan ke Kota Ruteng mampir juga ke sana ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Valeria atas kesempatannya di malam hari ini. Salam hangat dari Kota Ende ke Kota Ruteng dan juga seluruh teman-teman yang ada di sana. Spesial juga tadi untuk Kakak Arin Dampus dan juga beberapa teman yang ada di sana. Iya, terima kasih kembali Kakak Angel. Oke, selamat malam. Dari Ruteng, selamat malam. Baik, terima kasih. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang juga selalu setia bersama kami dengan program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya kami masih menemani Anda di Florata malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.